Ya, jumpa lagi dalam episode Bincang Kita Bercakap Bersama Mencari Makna. Masih bersama-sama dengan host Bias Paris. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting ini. Jadi judul topiknya adalah seni berbicara. Nah, bagaimana kita berbicara dan bagaimana kita seharusnya berbicara di depan orang banyak. Bagaimana kita berbicara secara profesional, entah itu orang banyak maupun secara individu. Kita akan bahas bersama-sama dalam topik kali ini, seni berbicara, bersama-sama dengan salah satu narasumber kita yang sudah hadir di studio, Bapak Frederick Makitan. Baik, selamat menyaksikan. Baik Pak Freddy, terima kasih kita bertemu lagi. Baik, sama-sama. Iya Pak. Senang diundang lagi. Iya betul, oke. Nah, jadi di episode bincang kita kali ini kita akan berbicara mengenai seni berbicara ini Pak. Nah, kita kan sebagai manusia diciptakan memiliki mulut yang kita gunakan untuk berbicara. Ya, sebagai alat komunikasi atau menyampaikan informasi yang lainnya gitulah. Nah, mengenai seni berbicara ini Pak, kira-kira sebenarnya sih apa sih Pak seni berbicara itu dan fungsinya itu apa atau gunanya itu apa? Ya, kalau mendengarkan kedua kata ini atau frasa ini tentu saya melihat dari sudut pandang saya. Pasti Anda memilih topik ini sudah tahu mengapa alasan memilih. Tapi tentu yang Anda butuhkan adalah dari sudut pandang saya sebagai narasumber. Jadi saya melihat pertama bahwa seni, walaupun dipakai kata seni, tapi ini cenderung atau menjurus kepada soal soal cara. Cara. Jadi cara berkomunikasi. Ya, kadang-kadang orang katakan ya seni apa, seni memanage, seni memimpin dan seperti itu. Jadi ada satu cara. Tapi mengapa dia pakai kata seni? Umumnya begitu, karena orang melihat bukan sekadar cara, tapi ada cara yang lebih menarik, yang menyenangkan, yang lebih etis, yang lebih memberi rasa indah. Itu sebabnya orang katakan seni. Jadi kalau kita simpulkan itu, seni berbicara adalah satu cara yang paling baik, yang berkualitas, yang bermutu tinggi, yang juga ada keindahannya sehingga itu akan menarik perhatian lawan bicara atau audiens atau pemirsa kepada si pembicara atau speaker tadi. Jadi kalau dilihat dari dua kata ini, jadi saya bisa menyimpulkan bahwa seni berbicara adalah itu, bagaimana cara kita berbicara supaya orang itu tertarik pada pembicaraan kita dan tujuan kita akhirnya bisa tercapai. Nah, itu cara itu harus yang terbaik, tersusun rapi, ada rasa indahnya, ada urutan logisnya yang bagus dan macam-macam yang lain. Ini hal yang banyak unsur yang ada di dalam sini untuk membuat orang bisa duduk bertahan berjam-jam untuk mendengarkan kita. Kalau tidak ada seni berbicara, asal bicara, ya orang nggak betah. Iya, bisa bosan dan segala macam. Iya, dari segi itu ya. Nah, kalau ditanya tadi apa gunanya ya? Apa gunanya? Begini, apa gunanya? Ya jelas bahwa dalam berbicara ini kan berkomunikasi. Jadi pada umumnya dalam berkomunikasi kan orang ingin satu hal, yaitu tujuannya tercapai. Tujuan tercapai. Tujuan itu apa? Kalau orang berbicara, orang menulis, atau apa saja lah. Apalagi di dalam public speaking, barangkali kita berbicara kepada publik yang heterogen misalnya Nah, kita inginkan bahwa tujuan itu tercapai. Kan seorang yang mau berbicara, dia punya tujuan. Ada pesan, ada message yang dia mau sampaikan, dan dia inginkan supaya message itu dapat dipahami sesungguhnya, sebenarnya, setepatnya, sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran saya. Kemudian dia bisa mengalami perubahan. Jadi pada dasarnya dalam berkomunikasi termasuk berbicara, apalagi berbicara ini yang paling banyak terjadi, direncanakan atau tidak direncanakan itu selalu ada. Nah, orang pertama itu kan ada tahapan-tahapan tujuannya.
Yang pertama bahwa orang mengalami satu perubahan dalam pikiran. Artinya dari dia tadi tidak tahu sesuatu, dia menjadi tahu sesuatu. Atau dia sudah tahu hal itu, sekarang dilengkapi. Atau yang dia tahu itu demikian, ternyata yang dia dapatkan sekarang, oh yang saya tahu dulu itu salah. Atau dikembangkan dan seterusnya. Jadi terjadi apa yang disebut opinion change, artinya satu perubahan dalam pikiran. Ada tambahan informasi, ada tambahan pengajaran, dan macam-macam itu. Tapi kan tidak sampai di situ, ada tahapan yang lebih tinggi lagi dari itu. Nah, apakah yang penting dia ngerti, dia sudah tahu apa yang saya katakan? Lebih dari itu, orang ingin supaya ada satu respons yang menunjukkan bahwa ada sikap. Jadi berarti ada perubahan sikap. Atau kita dalam istilah asingnya, attitude change. Attitude change. Perubahan sikap, bagaimana kita berespons. Apakah orang ini dia marah, tersinggung, atau dia senang dan dia menerima. Jadi kalau orang menerima apa yang kita katakan, berarti dia sudah mengalami bukan saja opinion change, tapi dia mengalami attitude change. Oh bagus nih, saya terima. Dan apalagi tahapan yang berikut. Yang kita inginkan sebagai komunikator atau seorang speaker adalah supaya dia tidak hanya mengalami opinion change, attitude change untuk menerimanya, tetapi dia juga akan bawa itu dan lakukan. Ada actionnya ya Pak? Ada actionnya, ada perubahan dalam kehidupannya. Ini yang disebut behavior change. Jadi terjadi perubahan dalam kelakuannya, dalam perbuatannya, dalam kehidupannya. Bagaimanapun juga disadari atau tidak disadari, inilah tujuan yang ingin dicapai. Jadi kalau saya berbicara dengan seni berbicara, yang saya inginkan yaitu entah bagaimana tahapannya itu cepat atau lambat, yang saya inginkan tujuannya adalah dia berubah sesuai dengan yang saya inginkan. Tentu saja hal yang positif. Tapi orang bisa menggunakan komunikasi dan seni berbicara yang baik ini untuk tujuan yang negatif. Jadi orang bisa menjadi penjahat juga karena seni berbicara. Dibujuk atau segala macam ya Pak. Jadi seni itu memang sesuatu yang menusuk sampai ke hati. Jadi kalau kita sebut seni, itu cara-cara itu harus punya kualitas, punya mutu yang tinggi. Kalau menjawab pertanyaan itu tadi, apa gunanya? Ya itu, menurut saya. Jadi memang dalam bidang pekerjaan pun kita sangat membutuhkan Pak ya. Ada banyak sekali bidang pekerjaan yang membutuhkan seni berbicara. Contohnya kayak katakanlah sales kendaraan, sales mobil, dia pasti akan menggunakan seni berbicara untuk bisa mendapatkan klien. Marketingnya betul. Ataupun announcer di radio dan televisi menyampaikan sesuatu bagaimana supaya bisa disampaikan dengan baik kepada pemirsanya begitu. Menurut Bapak bagaimana Pak supaya kita bisa mahir dalam berbicara sehingga kan itu membutuhkan latihan Pak ya. Nah latihan seperti apa Pak yang bisa kita lakukan untuk bisa mahir atau bisa memiliki seni berbicara? Wah ini pertanyaan yang cukup jawabannya luas ini. Betul. Seni berbicara ini bukan perkara kecil sebenarnya ini perkara yang amat besar. Nah tadi kan Anda sebut sedikit mengenai profesi orang yang menjadi apa ini kan banyak nih. Nah menurut saya saya coba untuk menempatkannya di dalam dua konteks Yang satu mungkin saya sebutkan sebagai seni berbicara dalam konteks sosial. Jadi komunikasi sosial. Nah, dalam komunikasi sosial ini lebih banyak yang bersifat tidak resmi. Jadi misalnya saya ketemu Anda pada satu ketika, salam-salam dan terjadilah satu komunikasi yang tidak direncanakan. Ini komunikasi sosial ini bisa terjadi di atas mobil, kebetulan kita satu mobil. Betul. Kebetulan kita kok diundang makan, lalu satu meja makan. Atau kita sedang di dapur kebetulan bersama-sama. Atau di dalam satu ruangan, datang teman, beberapa teman datang, jadi bersama-sama. Semua yang terjadi secara kebetulan, tidak direncanakan, tapi alamiah terjadi begitu saja. Nah ini kan di dalam rumah tiba-tiba ada tamu datang atau saya sedang mikir-mikir sedang kerja sesuatu, istri saya tiba-tiba muncul, terjadilah komunikasi. Betul. Apa saja yang bersifat kebetulan dan tidak
tidak direncanakan, yang non formal semacam ini yang paling banyak terjadi di dalam kehidupan kita. Betul. Begitu Anda datang kantor, yang lain-lain juga kebetulan datang rame-rame, ya sudah salam-salaman, gimana? Terjadi tanpa direncanakan. Nah, ini komunikasi sosial, ya. Nah, tetapi yang tadi Anda sebutkan itu mengingatkan saya tentang ada satu komunikasi lain, yaitu komunikasi profesional. Okay. Komunikasi profesional yang sekarang Anda sedang lakukan ini, ya salah satunya, ya, atau Anda menjadi diundang atau kita diundang menjadi seorang speaker di dalam satu forum tertentu, memimpin sebuah diskusi atau mau berkhotbah atau memimpin seminar atau akan menjadi pembicara dalam sebuah Zoom meeting atau memang meeting beneran, ya, face to face, dan atau ada pertemuan bilateral antara dua orang atau multilateral dengan beberapa orang misalnya yang sudah direncanakan karena ini mau bicara tentang sesuatu, atau juga bisa di meja makan yang memang direncanakan bahwa ini akan menjadi lunch meeting atau menjadi dinner meeting atau breakfast meeting, dan hal-hal itu ini saya tempatkan sebagai apa yang disebut komunikasi dalam konteks profesional. Nah, dalam komunikasi inilah atau pembicaraan yang bersifat profesional inilah kita membutuhkan seni berbicara. Di mana kita harus melatih diri. Sebab tidak gampang untuk kita melakukan itu. Dan kita masuk di dalam sebuah ketegangan. Masuk dalam situasi di mana ketegangan kita adalah apakah saya berhasil atau tidak nanti di dalam komunikasi. Ya, saya berhadapan dengan dia dan seterusnya. Mau tidak mau, seorang komunikator atau seorang pembicara, dia dipaksa untuk menyiapkan diri. Nah, pertemakan ini satu hal yang luas, tapi saya coba mempersingkat sebisa mungkin, ya. Jadi, bagaimana kita berbicara kepada dalam konteks profesional ini, ya, kita tidak usah berbicara tentang yang komunikasi sosial yang non formal itu, tetapi yang profesional ini. Apa saja yang harus kita latih? Ini pertanyaan yang luar biasa. Pertama, ya saya harus katakan begini. Seringkali orang berbicara, mungkin orang berpikir bahwa yang penting adalah pemilihan kata-kata, diksi. Ya, seringkali orang langsung berpikir ke situ. Pemilihan kata-kata. Lalu bagaimana dia mengartikulasi kata-kata itu atau membunyikan kata-kata itu. Lalu bagaimana proses aksentuasi, bagaimana dia memberi tekanan kepada kata-kata. Misalnya begini, jangan atau jangan. Oh ya, akan berbeda. Ya, akan beda. Makan, padahal itu makan. Itu tekanan-tekanan. Ini bagian dari aksentuasi. Kenapa kata itu saya memberi tekanan? Ya, jadi aksentuasi. Tapi juga ada dari segi pronunciation, bagaimana mengucapkannya secara keseluruhan. Dan ada juga hal-hal lain. Nah, ini semua adalah seni yang kadang-kadang orang berpikir di situ saja. Padahal baik itu artikulasi, aksentuasi, dan macam-macam yang lain itu, termasuk intonasi, bagaimana lagu kita. Apakah Anda adalah seorang yang paling bahagia di dunia ini? Oh, tidak. Nah, ini kan intonasi. Nah, orang berpikir hanya di situ. Tetapi baik semua kata-kata yang saya sebutkan itu tadi tidak akan berhasil dengan baik jikalau kita tidak punya apa yang disebut brand image. Brand image. Nah, apa itu brand image? Jadi semua ini membutuhkan latihan, ya. Brand image. Ya, kalau Anda mau masuk misalnya naik pesawat, ya. Pramugari itu, Anda melihat keseluruhannya. Dia tidak hanya kata-kata dia begitu sopan, halus, dan sangat penuh penghargaan. Tapi sebenarnya orang merasakan kata-katanya itu begitu sopan, halus, karena apa? Ada keseluruhan dirinya. Itu yang menunjang. Ya. Jadi kalau pramugari mengapa harus tampil begitu good looking dan pakaian yang bagaimana menarik begitu, itu yang membuat pembicaraannya juga menjadi begitu indah. Tapi coba dia tampil hanya dengan ada pramugari kah? Adakah pramugari yang sembarangan urakan saya rasa nggak ada. Nggak ada, karena itu dia sudah menggagalkan setiap kata, walaupun aksentuasinya baik, semuanya baik, diksinya mantap, ya berbobot semua. Tidak. Jadi berarti brand image adalah total keseluruhan dari diri kita sebelum kata-kata itu keluar.
Total. Jadi mengapa saya kalau saya berkomunikasi saya harus memiliki penampilan yang bagus, ya. Hati-hati dengan pakaian. Mengapa di televisi dalam show, apalagi live show, ada dana yang begitu besar keluar hanya demi pakaian saja, demi itu aksesoris dan seterusnya. Ya, tentu saja bukan seperti itu, harus selalu seperti itu. Tapi saya saja duduk di depan Anda, ya. Ini kan berarti saya duduk di depan para banyak audiens, ya. Betul. Ya saya sudah harus jaga baik-baik, ya. Tadi sebelumnya saya tanya kepada kameramen Anda kan, tanya apakah ini sudah baik apa belum? Karena kalau ada sesuatu yang rusak di sini, ya, semua yang saya katakan itu sudah mengganggu orang, seni sudah hilang. Jadi seluruh penampilan kita, baik pakaian, wajah kita, gestur kita, gerak-gerak kita, mimik kita, apa semua itu merupakan totalitas dari komunikasi kita. Nah, itu baru yang pertama, ya. Itu baru yang pertama. Yang kedua, baru kita mulai berpikir hal yang sebetulnya lebih sulit. Ya kalau pakaian kan lebih gampang, ya. Betul. Melatih diri berbicara itu. Tapi kalau yang lebih sulit, apakah dari dalam diri Anda sudah baik? Ya. Jadi Anda sebagai pembicara, kalau kita sebagai pembicara harus pastikan bahwa suasana hati saya mantap. Ya. Saya tidak dibebani oleh perasaan-perasaan yang tidak baik, dan ini akan mengganggu saya di dalam perkataan-perkataan saya. Jangan sampai ada salah satu dari audiens yang saya paling benci dia hadir di situ. Ini akan mengganggu. Jadi saya harus memperbaiki hati saya. Sikap saya terhadap pemirsa, sikap saya terhadap lawan bicara sudah harus positif. Jaga itu baik-baik. Saya sayang, saya mencintai, saya menghormati semua audiens. Maka saya hadir di sini. Nah, jadi itu penting. Jadi saya menyampaikan sesuatu ini, apa yang saya sampaikan adalah sesuatu yang positif. Saya memiliki pemikiran positif, sikap positif, dan semuanya itu. Nah, ini berhubungan pelatihan mental. Kalau tadi pelatihan fisik, ya belum selesai, tetapi pelatihan mental artinya secara keseluruhan kita, saya sudah siap. Baru yang terakhir adalah bagaimana konten. Nah, tapi konten ini memang pada awalnya biasanya orang sudah siap lebih dahulu, ya. Apakah saya yakin bahwa apa yang saya katakan ini benar? Apakah bahan-bahan yang saya siapkan ini sudah betul di kepala saya? Saya sudah yakin kebenarannya, dan saya sudah tahu bahwa ini dampaknya baik untuk lawan bicara atau para audiens dan seterusnya. Dan saya sudah menguasai itu. Isinya saya sudah kuasai. Baru saya mulai latihan bagaimana saya menyampaikannya, komunikasikan itu kepada orang lain. Nah, kalau Anda mau latihan itu, tadi pertanyaannya soal latihan apa saja, ya. Nah, bisa latihan di depan cermin. Anda jangan pikir bahwa presenter itu gampang saja. Mereka itu sudah latihan di depan cermin. Maka mereka menjadi begitu profesional. Habis latihan di depan cermin atau di video sendiri, dia periksa ulang apa yang masih salah. Dia itu latihan ini banyak, ya. Jadi paling seorang pembicara yang tidak berhasil biasanya karena dia meremehkan semua itu. Penting datang, udahlah ngomong selesai. Nah, ini tidak bisa. Ini kita bicara konteks profesional. Tapi konteks sosial ya tidak begitu. Apa adanya. Nah, latihan bagaimana mengucapkan, ya. Setiap kali mau siaran, saya pagi olahraga, itu jalan kaki, itu saya mulai latihan membuka mulut, begini gimana macam-macam, keluarkan lidah sepanjang-panjangnya, lalu masukkan kembali. Jadi semua otot ini dilatih karena saya kan sudah berusia. Jadi latihan-latihan fisik ini penting supaya otot-otot di mulut, di pipi ini semua berjalan dengan baik. Juga termasuk gerakan-gerakan, saya lihat apakah gerakan saya ini sudah pas atau tidak. Jangan sampai overacting dan sebagainya, atau terlalu tidak ada apa-apanya sama sekali yang begini terus, ya. Latihan itu banyak sekali. Jadi ada latihan mental, ada latihan secara fisik, dan latihan secara internal, dalam insight, insight kita. Apakah kita semua sudah beres atau tidak, ya. Ya, kira-kira saya mempersingkatnya begitu. Jadi latihan-latihan menyangkut semua hal itu. Dan yang mungkin yang paling sulit adalah juga bisa dikatakan adalah bagaimana mengucapkan, ya, dan diksi, bagaimana kita pilihan. Jadi seorang pembicara itu studinya banyak. Ya, gitu. Tidak asal, ya Pak, ya. Tidak asal. Jadi nggak ada orang yang persiapan beberapa menit, jalan kita, nggak bisa. Betul. Tidak ada begitu kalau mau bicara profesional.
Dan dia harus terus melatih diri. Dia tidak puas dengan sekarang, nanti yang berikut dia akan lebih baik, yang berikut dia akan lebih baik. Nah, harusnya begitu kalau bicara profesional. Kalau seseorang mau profesional. Jadi di sini harus positif dulu. Inside out. Jadi inside-nya sudah beres, out-nya masih butuh lagi latihan macam-macam. Begitu. Baik. Singkatnya begitu. Ini panjang nih ya. Sebenarnya bisa di breakdown lagi Pak ya, untuk pertanyaan tadi. Nah, sebenarnya dalam satu elemen seni berbicara ini ada yang namanya percaya diri. Nah, percaya diri ini sepertinya elemen yang penting juga ini Pak, dalam berbicara konteksnya profesional tadi ya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan percaya diri itu Pak? Ini sesuatu yang paling inti ya. Yang paling unik tapi juga paling inti. Ini yang sangat menentukan sebenarnya. Nah, bagaimana saya bisa percaya diri? Saya bisa membuat pertanyaan baru untuk ini. Kalau saya tidak mempercayai diri saya, siapa yang saya harapkan bisa cukup mempercayai diri saya? Betul. Jadi, kalau mau jawab singkat gampang saja. Bagaimana caranya untuk bisa memiliki kepercayaan diri? Jawabnya, percayalah dirimu sendiri. Singkatnya seperti itu Pak ya? Singkatnya seperti itu. Nah, pertanyaannya lagi Anda. Bagaimana saya bisa mempercayai diri saya sendiri? Nah, persoalan dimulai dari cara berpikir kita. Bukan dari segi mulai dari penampilan yang tadi total image, dari segi fisik bahasa tubuh dan seterusnya itu. Tapi mulai dari apa yang saya pikirkan. Harus dimulai dari situ. Contohnya, kalau saya diundang oleh Anda menjadi narasumber, apa artinya itu? Artinya bahwa Anda mempercayai saya. Betul. Pada waktu Anda membuka dialog ini dan Anda memperkenalkan saya, itu Anda mau supaya pemirsa juga punya kepercayaan terhadap saya. Itu sebabnya Anda memperkenalkan saya, mungkin ada keahlian saya di sini, ada pengalaman saya di sini, supaya pemirsa ini loh, narasumber ini adalah orang yang bisa dipercaya. Seakan-akan begitu. Nah, jadi saya berpikir begini, kalau Anda mengundang saya, berarti Anda percaya saya. Dan Anda yakin bahwa pemirsa juga akan percaya saya. Nanti lewat Anda memperkenalkan saya. Introduce myself to them. Nah, kalau orang mempercayai saya, kenapa saya tidak mempercayai diri saya sendiri? Nah, tapi orang kadang-kadang terjadi begini. Saya ambil contoh ya. Saya sering mendengarkan orang-orang yang mulai berkhutbah. Dengan katakan bilang, waduh mohon maaf saya punya waktu persiapan hanya 10 menit. Jadi mohon maaf kalau saya nanti ada kekurangan. Ini berarti dia sudah membuka dialog, membuka pembicaraan itu dengan meremehkan diri sendiri. Atau mengundang orang, silakan tolonglah meremehkan saya. Ini dia tidak punya kepercayaan diri. Itu bukan urusan, itu dapurmu. Sekarang percaya diri bahwa Anda berbicara. Itu bisa begitu. Ada yang sudah mulai mengeluh duluan. Waduh saya ini kurang persiapan dan macam-macam. Saya begini aja, saya lihat ini audiens ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, banyak yang profesor di sini. Wah saya ini siapa? Mulai pembicaraan dengan komunikasi semacam itu. Berarti Anda sudah menjatuhkan diri Anda di hadapan orang lain. Jadi percaya diri dimulai dengan pertanyaan, kalau dia percaya saya, maka sudah seharusnya saya percaya diri. Nah, artinya bahwa orang sudah mengukur, saya bisa sampai kepada standar. Nah, sekarang kalau saya percaya diri, berarti saya harus membuat diri betul-betul dapat dipercaya. Mulailah saya mengadakan persiapan, latihan-latihan yang Anda pertanyakan itu tadi. Mulai. Jadi, itu yang pertama ya. Yang kedua, percaya diri kita mulai dengan begini. Bahwa kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah, semua yang bisa itu dimulai dari mana? Pikiran. Jadi begini, kalau seseorang bisa menulis, apakah bisa dia menulis tanpa dia bisa berpikir? Tidak bisa. Tidak mungkin. Kalau seseorang menjadi pembicara, saya sebagai narasumber, Anda sebagai host, apakah mungkin Anda sebagai host itu bisa
tanpa Anda berpikir, punya kemampuan berpikir? Tentu tidak Apakah bisa. saya bisa menjadi narasumber tanpa kemampuan berpikir? Jadi selama seseorang dapat berpikir, dia dapat berbicara. Ya. Selama seseorang dapat berpikir, dia hidup kan? Berarti dia bisa menulis. Ya. Dia bisa berbuat sesuatu. Nah, sekarang kalau saya berpikir bahwa saya ini bisa atau tidak, ini kan saya berpikir. Ya. Artinya, saya juga bisa. Saya bisa tulis. Saya bisa berpikir atau tidak. Bisa. Ya. Jadi berarti persoalannya adalah bagaimana yang kita pikirkan itu menjadi nyata dan didengar oleh orang lain. Nah, inilah proses yang kita harus membawa diri melalui proses itu supaya kita akhirnya betul-betul bisa berbicara. Jadi bukan saya tidak bisa. Nah, tinggal saya mau melatih diri atau tidak. Saya mau mempersiapkan diri atau tidak. Jadi kepercayaan diri dibangun di situ. Ya. Dan tidak bisa sekaligus. Begitu saya mencapai tahap pertama, saya lihat di cermin, saya bisa berbicara, wajah saya, senyuman saya sudah baik, saya mulai bangga. Dan saya bilang, oh saya bisa lebih jauh lagi. Saya mulai lihat contoh orang lain lagi. Wah dia lebih mantap. Saya coba lagi sendiri. Dan seterusnya. Jadi kepercayaan diri itu juga dibangun secara bertahap. Tapi ingat satu sekali, saya pakai cara, saya berpikir, saya mengatakan tadi berpikir. Nah berpikir itu juga berarti bahwa apakah di kepala kita, betul-betul kita sudah punya sesuatu. Ya. Nah, kalau kita punya sesuatu, maka kita mau jadikan diri kita dapat dipercaya. Ya, kita berpikir dengan baik tentang apa-apa itu, ya. Dulu, kalau saya berkhotbah, saya pasti punya catatan, takut salah, takut tidak ikuti. Sekarang saya tidak pernah. Karena apa? Saya tertanamkan struktur itu di kepala saya. Jadi saya seakan-akan sudah menghafal semua. Saya tahu yang kedua saya akan bicara apa. Kalau saya mewawancarai orang, saya tidak lagi pakai kertas. Ya, saya di sini sudah dalam 10 pertanyaan sudah ada misalnya di sini dan saya bicara. Saya tahu bagaimana itu. Jadi ini semua kan kita mencapai standar lewat proses. Betul. Tapi kalau tidak ada kepercayaan diri memang tidak bisa. Kepercayaan diri itu hancur oleh karena kita sendiri menganggap diri kita tidak bisa. Atau saya sendiri tidak mempercayai diri saya sendiri. Atau saya mulai dengan mengatakan bahwa saya tidak mampu. Jadi itu hal yang paling dalam sebenarnya. Nah, kemudian yang keluarnya itu ya kita melatih diri kita, mempersiapkan diri kita. Pertanyaan itu yang paling penting sebenarnya. Apakah seseorang percaya diri? Ini tidak bergantung dari orang percaya atau tidak. Mulai dengan diri sendiri. Tapi kalau orang lain sudah percaya Anda, kenapa Anda tidak percaya diri? Jadi seperti itu Pak ya? Iya, betul. Nah, mengenai kepercayaan diri tadi kita juga sudah bahas mengenai latihan-latihan nih Pak. Nah, sekarang kita katakanlah sudah berada di stage, di panggung, atau kita sudah berada dengan seseorang yang kita ajak bicara. Nah, berbicara itu kan kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, entah itu secara individu ataupun kepada kelompok begitu. Nah, bagaimana kita tahu Pak, apa yang kita sampaikan sudah benar-benar dipahami oleh lawan bicara kita? Ya, baik. Anda sudah menyebut tadi, misalnya komunikasi itu terjadi komunikasi individu atau komunikasi kelompok ya. Nah, memang bagaimana kita bisa mengerti bahwa orang sudah nangkap sudah memahami apa yang kita sampaikan secara tepat atau tidak. Nah, ini kan kita harus melihat dari bentuk komunikasi itu, luasnya komunikasi seperti apa, karena persoalannya berbeda-beda ini. Jadi misalnya tadi Anda sebut komunikasi yang bersifat individual ya. Jadi ada interpersonal communication. Jadi dalam pembicaraan antara dua orang ya, bilateral ya, dengan 2 pasang mata ya. Nah ini kan berarti jaraknya juga dekat. Pasti tidak mungkin jauh-jauh dong. Betul. Kalau dari segi ini agak lebih mudah kita pahami. Apakah dia ngerti nggak apa yang saya katakan ya? Saya sendiri sudah melakukan maksimal apa yang saya bisa buat dari semua segi komunikasi dalam pembicaraan ya. Misalnya saya sudah punya pronunciation yang baik, aksentuasi yang baik, artikulasi yang baik, intonasi yang mantap dan seterusnya. Struktur berpikir saya sudah jalan dengan baik, ada koherensi yang baik, ada kesinambungan satu dengan yang lain, sehingga dari segi logika semua sudah mantap ya. Tapi itulah semua yang secara maksimal bisa saya buat dan saya yakin sudah baik. Tapi apakah dia nangkap itu atau tidak? Karena ada perbedaan mindset ya, ada perbedaan situasi. Nah,
bagaimana kita tahu dalam komunikasi antar pribadi memang gampang ya. Kita sudah lihat dari misalnya dari penampilan dia, dalam arti misalnya dari gesturnya, dari cara dia menatap, ya dia senyum atau tidak senyum, kan kita sudah bisa tahu ya. Kalau saya berbicara sesuatu yang sebenarnya tidak lucu, tapi kalau dia senyum-senyum, ya boleh jadi ada sedikit misunderstanding, boleh jadi gitu. Tapi kalau dia kelihatan mengangguk-ngangguk kepala dan kelihatan serius, memang saya bicara sesuatu yang serius, ya kita bisa yakin. Ya. Memang dalam komunikasi antar pribadi semacam ini, kan agak susah untuk terlalu kurang begitu sopan kalau kita langsung tanya, Anda ngerti nggak apa yang saya katakan? Nggak mungkin toh. Jadi di sini adalah yang Anda tingkatkan adalah kemampuan Anda memahami feedback yang dia berikan lewat cara apa saja. Salah satunya gestur tadi ya Pak. Gestur, jadi kegelisahan dia menoleh kiri kanan dan macam-macam, masih mau lihat HP. Ya Anda sudah bisa yakin bahwa komunikasi Anda nih belum nyampe dengan baik. Anda harus berjuang lagi bagaimana caranya untuk membuat dia saya kalau pembicaraan semacam begitu, interpersonal communication dalam pengalaman saya, kalau dia kelihatan gelisah dan ada WA masuk dan dia lihat atau telepon, saya langsung bilang, ya terima dulu telepon, ada apa-apa. Nah itu lebih aman daripada saya biarkan. Jadi semua jadi tidak enak. Nah, tapi kalau Anda masuk dalam komunikasi yang lebih luas, komunikasi kelompok atau group communication, misalnya di dalam satu ruangan ada 20 orang atau lebih, ya tingkat kesulitan untuk memahami feedback itu agak lebih sulit ya. Betul. Semua orang ini kan pikiran kan melayang kemana-mana atau memang konsentrasi, kita tidak tahu ya. Satu orang masih mungkin kita lihat karena kita menatap dia juga. Tapi banyak orang kan Anda bisa menatap satu persatu kan, Anda bisa harus melihat secara keseluruhan, dan gerak apa yang paling meyakinkan Anda bahwa bisa mewakili seluruh grup itu bahwa mereka belum paham. Nah, kalau di grup kita masih bisa bertanya, apakah apa yang saya katakan ini cukup jelas sambil senyum. Nah, ada yang bilang sudah jelas misalnya ya, jelas ya, Anda sudah senang, dia sudah nyampe ya. Apalagi kalau kelihatan dia asik membuat catatan dan sebagainya. Nah, tapi tingkat kesulitan akan lebih tinggi lagi jika Anda berbicara dalam komunikasi sosial, maksudnya komunikasi massa. Jadi mass communication. Jadi kelompok semakin besar, semakin sulit. Apalagi komunikasi massa Anda tidak melihat orang. Betul. Heterogen, beda usia, beda pendidikan, beda jabatan, beda strata sosial, strata ekonomi, beda budaya. Nah, bagaimana Anda bisa tahu? Nah, akhirnya Anda makin melihat bahwa kita makin sadar bahwa persoalan feedback adalah persoalan yang paling utama. Jadi kalau sebagai komunikator, sebagai seorang pembicara, tidak kepingin tahu feedback, sebenarnya kita sudah menggagalkan. Kita harus kepingin tahu dan berusaha mendapatkan feedback. Itu usaha, harus ada usaha. Jadi kalau saya, misalnya kalau acara-acara begini, atau saya diwawancarai, atau saya menyampaikan presentasikan sesuatu, kalau itu media sosial, saya selalu bersoal lihat berapa orang yang sudah view. Kan saya selalu ingin, jangan sampai ini tidak nyampe. Berapa orang yang like atau komen. Dan saya paling menghargai orang itu komen, walaupun dia hanya bilang amin. Itu berarti setidaknya saya tahu bahwa dia sudah mengerti apa yang saya tulis, apa yang saya katakan. Nah, kalau media sosial, media massa memang tetap masih merupakan sulit, walaupun sekarang sudah lebih mudah ketimbang dulu ya. Misalnya di televisi, ya sudah bisa ada komunikasi langsung ya, interaktif ya. Dulu hanya radio yang masih bisa interaktif ya. Jadi call in show misalnya. Tetapi kalau di televisi sekarang juga udah gampang ya. Tetapi feedback itulah itu persoalan yang paling berharga, paling mahal, dan harus kita berjuang keras untuk bisa sebagai pembicara, sebagai komunikator, berjuang keras agar kita bisa memperoleh feedback. Karena dari situ kita mengerti bahwa dia mengerti kita atau tidak. Dan dia terima atau tidak. Dan seterusnya. Kalau dia kritik langsung, bagus, bagi kita tahu berarti dia tidak menerima gagasan saya. Atau dia masih mau mengkritik gagasan saya. Itu semua adalah harta yang terpendam yang harus kita gali keluar. Itu yang paling penting buat kita untuk hidup kita. Kalau kita mau menjadi komunikator yang baik. Feedback tadi itu Pak. Feedback itu sangat penting memang. Nah,
dalam berbicara, terutama dalam berbicara dalam konteksnya orang banyak nih Pak, kita juga dihadapkan satu tantangan lain, yaitu pastinya audiens kita atau orang yang di hadapan kita itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Bisa jadi usia, latar belakang pengalaman, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita menyampaikan sesuatu yang ingin kita sampaikan di hadapan audiens yang sangat berbeda tadi? Iya, jadi begini, memang orang selalu berusaha ya. Kalau sebagai komunikator, sebagai seorang pembicara, public speaker misalnya, ya orang memang selalu inginkan bahwa konteks yang dibangun ya, audiens itu tidak terlalu berbeda satu sama lain ya. Jadi kalau anak-anak ya anak-anak, ya betul. Jangan campur orang dewasa. Kalau remaja lebih baik remaja, karena dunianya itu beda-beda ini ya. Betul. Ya budaya mereka juga beda, kecenderungan mereka beda. Ya itu. Lalu kalau ini orang-orang kaum intelektual atau katakanlah mahasiswa ke atas, ya itu bisa lebih baik tersendiri. Atau misalnya para petani itu tersendiri, para apalagi ya pekerja harian misalnya katakanlah itu pegawai ya, pegawai di suatu perusahaan itu tersendiri. Nah ini memang lebih mudah karena pasti topik yang kita angkat ya itu topik yang lebih mudah kita tentukan sebagai itu memang kebutuhan dia, kan kita sudah adakan riset. Jadi kita sudah tahu bahwa kelompok ini membutuhkan apa yang penting buat mereka ya. Nah, jadi kalau kita sudah tahu begitu, maka seluruh komunikasi kita, baik topik maupun diksi yang kita pilih, juga termasuk gaya komunikasi kita ya, communication style kita atau style of communication kita, itu bisa kita tentukan ya. Misalnya lebih gampang ya. Misalnya kalau saya berbicara kepada kaum remaja ya, saya tidak bisa duduk begitu terlalu resmi, saya mungkin pakai kaos saja dan seterusnya, ngomongnya pakai macam-macam yang membuat mereka ketawa, topik apa yang paling keren buat mereka dan seterusnya ya. Tapi kalau itu ternyata percampuran, misalnya di dalam komunikasi massa atau dalam public speaking, orang yang datang tuh bisa saja juga ada anak-anak. Ya. Dan itu sampai ya ada profesornya, ada dosennya, ada macam-macam orang yang berbeda profesi, orang yang berbeda pendidikan, orang yang berbeda interest, orang yang berbeda minat, orang yang berbeda budaya. Nah ini bagaimana? Kan pertanyaannya begitu tuh. Bagaimana kita berkomunikasi pada mereka? Bahasa apa yang kita akan pakai? Nah, yang harus kita ingat di dalam komunikasi itu, di tengah-tengah keberbedaan yang macam-macam itu, heterogen yang seperti itu, pasti masih ada hal-hal yang sama. Pasti. Atau sebaliknya, di tengah-tengah semua kesamaan ya, misalnya kita pada kelompok pegawai, pasti di antara mereka juga ada berbeda. Pasti begitu. Nah, kita ambil yang ini. Kalau saya berbicara pada orang yang sudah tercampur, misalnya kalau saya berkhotbah di gereja, ya ini kan ada perempuan, ada laki-laki, ada orang muda, ada orang tua, dan macam-macam ya. Maka saya harus yakin bahwa bagaimanapun juga ada hal yang sama. Hal yang sama, yaitu sebagai contoh ya. Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia, pasti semua ngerti. Betul. Kalau saya pakai 25% bahasa Inggris, nah ini berarti saya menyulitkan. Saya sendiri menjadi orang yang menyulitkan dalam komunikasi ya. Kalau itu saya yakin bahwa semua itu paling suka berbahasa Jawa, ya saya bisa sisip bahasa Jawa yang banyak, yang lucu atau apa yang membuat orang mengerti. Jadi ada yang sama dari segi bahasa, tapi ada juga yang sama dari segi misalnya topik ya. Apakah orang yang berbeda-beda itu, mereka sama-sama punya kebutuhan tentang bagaimana menghadapi satu penyakit? Kira-kira sama nggak? Sama pasti. Ya, walaupun penyakit itu mereka belum rasakan. Tapi pasti ada interest yang sama. Ada kebutuhan yang sama. Kalau saya berbicara tentang kasih, bagaimana supaya tidak membenci orang? Kira-kira orang-orang yang berbeda-beda latar belakang itu membutuhkan ini nggak? Pasti membutuhkan. Ya toh? Jadi di tengah-tengah keberbedaan ada hal yang sama. Kalau saya menciptakan sebuah canda atau hal-hal yang lucu ya, guyonan. Ya, guyonan ini semacam ini yang saya akan pakai ini membuat lucu. Kira-kira mereka semua merasa lucu nggak? Saya bisa yakin mereka lucu.
Ya, tapi kalau saya menggunakan satu guyonan yang agak tinggi intelektual, ya very intelektual barangkali, ya mungkin orang-orang yang lain tidak merasa lucu, ya. Nah, saya harus menghindari. Jadi saya harus menggunakan gaya bahasa, bahasa tubuh juga termasuk kata-kata yang saya pilih yang saya yakin bahwa ini pasti dipahami. Ya, jangan membuat sesuatu yang orang kira-kira saya yakin bahwa saya duga ada banyak orang yang juga tidak ini. Jadi pengistilahan juga harus hati-hati ya. Kadang-kadang kita menggunakan satu kata dari satu suku tertentu positif, tapi orang bisa mengartikan itu negatif. Ya, kalau saya tahu bahwa di sini ada berbagai macam suku yang hadir, maka saya harus berhati-hati dalam menggunakan bahasa-bahasa suku. Ya itu. Seperti itu. Jadi yang dicari adalah satu kesamaan. Artinya orang bisa nomor satu adalah topik yang kira-kira kita yakin bahwa semua orang butuh topik ini. Yang kedua, bahasa apa yang saya pakai. Bahasa ini kan bukan soal bahasa Indonesia atau itu benar bahasa Indonesia, tapi bahasa dalam arti bagaimana misalnya saya memberikan satu ilustrasi. Apakah ilustrasi itu saya yakin bahwa orang semua ini bisa mengerti walaupun mereka berbeda-beda. Ya kalau saya yakin itulah yang saya pakai. Jadi mencari semacam itu. Ya, tidak bisa yang lain. Kita tidak bisa mau mengutamakan satu kelompok saja, walaupun di situ ada banyak orang yang berbeda. Ya, kalau kita menghadapi yang bersifat massa. Betul. Nah, toh bagaimanapun juga kita tidak akan mungkin sempurna berhasil di situ ya. Ya, di dalam media sosial, di dalam media massa ya. Bagaimanapun juga kita melakukan satu, orang bisa tahu bahwa ini tidak cocok buat dia. Ya, dia punya hak, dia punya freedom, punya liberty untuk menolak, tidak mau ikuti lagi atau tidak. Ya, itu ada hal-hal yang out of control. Jadi kita tidak bisa ini. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk membuat apa yang kita lakukan ini, yang kita akan komunikasikan ini, dapat menjangkau semua dan menimbulkan ketertarikan untuk terus mendengar dan seterusnya dan seterusnya. Ya, saya kira itu ya. Berusaha mengutamakan atau menekankan apa yang sama, baik dari segi topik, interest, dan juga bahasa, dan hal-hal yang lain, ilustrasi, dan seterusnya. Oke, baik. Berarti bisa dibilang topik itu adalah salah satu hal yang bisa kita gunakan, Pak ya, bahwa itu adalah mungkin yang bisa menjadi kesamaan lah dari banyak audiens tadi yang kita gunakan. Oke, baik Pak. Kita sudah berbincang cukup panjang ya hari ini dari tadi pertanyaan pertama sampai yang terakhir tadi kita sudah membahas banyak hal dari apa itu seni berbicara, lalu dari pekerjaan-pekerjaan dalam hal profesional bagaimana kita bisa menggunakannya, kepercayaan diri dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Freddy buat kehadirannya. Hari ini kita sudah berbincang banyak dan tentu saja bincang kita akan kembali di Askara Channel tetap di hari yang sama, hari Jumat jam 5 sore. Jadi nantikan terus program kami selanjutnya.